Pemirsa, demo pemakzulan Bupati Pati akan digelar pada 25 Agustus 2025 mendatang resmi dibatalkan setelah inisiator demo Ahmad Hussein memilih berdamai dengan Bupati Sudewo. Kendati demikian, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan tetap mengawal pemakzulan Sudewo. Salah satu inisiator demo pemakzulan Bupati Pati Sudewo 25 Agustus mendatang, yakni Ahmad Hussein, tiba-tiba mengumumkan sudah bertemu dan melakukan video call dengan Bupati Pati Sudewo. Foto-foto pertemuan dan video call keduanya pun telah beredar di media sosial. Usai pertemuan itu, Hussein mengatakan dirinya telah menarik diri dari pergerakan yang saat ini masih mengawal pansus hak angket di DPRD Pati. Ia menilai gerakan itu sudah tidak murni dan diduga ditunggangi kepentingan politik. Dengan demikian, aksi puluhan ribu massa yang diinisiasi dirinya pada 25 Agustus mendatang dibatalkan. Kendati demikian, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono atau Botok menegaskan perjuangan untuk melengsarkan Bupati Sudewo tetap berlanjut melalui pansus hak angket DPRD. Terkait pengunduran Mas Hussein dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, itu keberkahan bagi kita, Om, ya. Karena selama ini statement dari Mas Hussein itu menebar konflik di dalam internal Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Terkait pernyataan Mas Hussein bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditunggangi politik, itu tidak benar. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berkomitmen untuk mengawal aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengkritik, melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, dan berkomitmen untuk melawan pemimpin yang sombong, arogan, pembohong, dan penipu rakyat. Saat ini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tengah menggalang donasi untuk menggelar demonstrasi pada 2 hingga 3 September 2025 di Gedung KPK Jakarta. Demo untuk mendesak KPK agar segera menetapkan Bupati Sudewo menjadi tersangka dalam kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Handi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hingga kini keberadaan Bupati Pati Sudewo masih jadi tanda tanya. Sudewo pun tak hadiri peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di Pendopo Kabupaten Pati pada 17 Agustus lalu. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Pendopo Kabupaten Pati tidak dihadiri oleh Bupati Pati Sudewo. Ketidakhadiran Bupati Sudewo karena kondisi kesehatan yang menurun dan butuh istirahat. Posisi Inspektur Upacara pun digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, yang diutus langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Bupati Sudewo tercatat sudah beberapa kali tidak menghadiri agenda kedinasan setelah aksi demo besar-besaran pada tanggal 13 Agustus lalu. Di antaranya, pengukuhan pasukan pengibar bendera, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, hingga rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Ya, kemarin saya dikasih tahu oleh Bapak Gubernur, beliau sudah dihubungi Gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat, dan menugaskan saya menjadi di Kabupaten. Dirawat di rumah sakit, Pak? Info yang saya terima, beliau sakit. Dalam momen ini, Wakil Gubernur pun menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir untuk menjaga stabilitas di Kabupaten Pati. Ia pun berharap suasana Pati kembali kondusif dan aman pasca demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Handi, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tidak bisa secara langsung membatalkan kebijakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak bumi dan bangunan. Namun Tito bisa melakukan intervensi dengan mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah. Jadi nggak bisa langsung membatalkan karena itu kewenangan itu berasal dari Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, dan adanya PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, di mana kepala daerah itu diberikan kewenangan
ada perdanya, kemudian ada peraturan kepala daerah. Tapi saya mengintervensi dengan menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014. Ya. Kemudian saya sebagai pembina pengawas pemerintahan daerah, saya menyampaikan agar dikaji dan kemudian jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak kondusif atau tidak tidak elok untuk dilakukan suatu kebijakan, ya, maka. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerhati telematika Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai terlapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada sore kemarin. Roy Suryo keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa selama sekitar 6 jam. Ia mengaku dicecar 118 pertanyaan oleh penyidik dan semuanya telah dijawab. Ya itu yang saya jawab. Begitu kemudian pertanyaan ada tanggal itu dan serangkaian. Dan alhamdulillah ya petugas-petugas penyidik sangat profesional, memeriksa dengan bagus dan memang hanya menanyakan ya apa yang saya ketahui dan apa yang tidak saya ketahui tidak ditanyakan. Ya, jadi artinya apa? Ya memang saya dari awal menyatakan seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, ya saya tidak perlu menjawab karena pertanyaan di luar tanggal 22 Januari itu 2025 adalah tidak saya ketahui dan tidak saya dengar. Jadi itu yang saya jawab tadi. Mungkin bisa disampaikan tanggal 22 Januari itu apa? Justru itu yang menarik. 22 Januari saya tidak mengerti itu peristiwa apa. Ya, gitu. Ada di Jakarta Pusat itu di mana? Tidak ada juga. Jadi kan lucu. Sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya. Orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada saya. Jadi sama aja kalau teman-teman ditanya, Anda ada di situ? Nggak ada. Oke, begitu Anda nggak ada, Anda tahu nggak siapa-siapa yang di situ? Kayaknya nggak ada. Ya udah kan. Jadi cepat tadi pertanyaannya. Dengan demikian saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui. Misalnya apa? Oh, saya lahir di mana? Dulu pendidikannya apa? Orang tua siapa? Data diri apa? Kemudian apa yang saya ketahui? Apa yang saya takuni selama ini? Tentang latar belakang telematika saya seperti apa? Definisi telematika seperti apa? Ya itu yang saya jawab. Begitu kemudian pertanyaan ada tanggal itu dan serangkaian, saya bilang gini, sebuah namanya serangkaian, ya saya balik ke dia. Namanya serangkaian tuh dari awal sampai belakang. Nggak boleh serangkaian terus tiba-tiba saya ditanya yang di tengah. Nggak ada. Kemudian saya ditanya yang di belakang. Nggak boleh. Kalau dari awal sudah putuslah pertanyaan itu. Dan yang menarik apa? Tadi memang saya mengecek apa sih yang sebenarnya mau ditanyakan. Ini loh Pak, ada 37 link yang ditanyakan. Oke, dari 37 link. Punya ya, Peradi ya. Ya itu harus diteliti dulu apakah ini bagian dari tugas kamu ini. Ya, sebelumnya Roy Suryo mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Selain Roy Suryo, polisi juga memanggil aktivis Rizal Fadilah dan advokat Kurnia Tri Royani. Ketiganya didampingi kuasa hukum mereka Ahmad Fazinuddin. Roy juga menegaskan pemeriksaan dibatasi hingga pukul 6 sore dan hanya akan menjawab sesuai surat panggilan. Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Selanjutnya kita simak video viral hari ini, di mana video viral pertama ada sebuah mobil yang menabrak rombongan peserta karnaval di Desa Sraten, Banyuwangi. Dalam video yang beredar, para peserta karnaval yang merupakan remaja dan anak-anak menari di tengah alunan musik. Tiba-tiba muncul sebuah mobil hitam menabrak peserta karnaval. Beberapa peserta bahkan ada yang masuk ke kolong mobil. Informasi awal, mobil merupakan bagian dari rombongan dan membawa logistik untuk peserta karnaval. Akibat peristiwa ini sejumlah peserta karnaval terluka.
Mobil tabrak rombongan peserta karnaval